pemirsa. Di video kali ini saya akan membacakan tentang kisah horor nyata, yaitu saat tol Cipularang mencari tumbal. Siapa yang tidak kenal dengan jalan tol Cipularang yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang yang selesai dibangun pada akhir April 2005. Apalagi buat kalian yang senang melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta ke Bandung. Tol yang membentang dari Cikampek, Purwakarta sampai Padalarang ini berada di pegunungan sehingga jalannya naik turun dan banyak jembatan panjang dan tinggi. Banyak kejadian menyeramkan yang seakan menghantui tol ini. Pasalnya, buat pengendara yang melintas di Cipularang harus ekstra hati-hati, terutama mulai kilometer 60 sampai kilometer 100. Mitosnya, di ruas sepanjang puluhan kilometer tersebut banyak yang meyakini sebagai poros gaib yang kerap meminta tumbal dari pengguna jalan. Posisinya berada di sekitar Gunung Hijau, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Beragam cerita pengemudi yang mengalami kecelakaan di sekitar poros kilometer 90 dan 97 ini diantaranya mendadak mereka terserang kantuk yang amat sangat dan kondisi kendaraan yang tiba-tiba tidak nyaman dijalankan, serta rasa lelah yang luar biasa setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Bagi sebagian warga lokal, mendengar nama Gunung Hijau mungkin sudah tak asing. Masyarakat Purwakarta memang mengenal Gunung Hijau sebagai daerah ritual pemujaan. Jadi kalian jangan heran, mitos Gunung Hijau merupakan daerah angker sudah dirasakan sejak dulu. Bahkan saat pembangunan tol Purbaleni di ruas kilometer 90 sampai kilometer 97 ini, banyak banget cerita yang tidak bisa diterima akal sehat dari para pekerja proyek. Ada yang dipindahkan makhluk gaib saat tertidur lelap di dekat sungai, dan ada juga yang menangis sesenggukan saat tertidur. Bahkan banyak juga yang kesurupan. Memang sebagian pihak, bahkan operator jalan tol di sana, menganggap keberadaan alam gaib di sekitar Gunung Hijau merupakan cerita klinik dibuat-buat. Namun, fakta menunjukkan mengapa jalan tol yang melewati Gunung Hijau itu harus dibuat melingkar, tidak langsung tembus menerobos Gunung Hijau. Soal keberadaan kendaraan misterius yang kerap mengganggu pengguna jalan tol Cipularang itu sebelumnya telah sering beredar. Kumpulan kisah keangkeran jalan tol ini berkembang menjadi email berantai atau pesan berantai melalui BBM. Nah, buat kalian yang pernah atau sering melintas di tol Cipularang, begini ceritanya. Hati-hati kalau mau jalan malam hari di Cipularang, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada mobil misterius mengedim-ngedim. Kejadian pertama, ada beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintas di Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Begini ceritanya. Kabarnya, ada seorang pria yang memberikan kesaksian bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari, dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Sadar ada mobil yang ingin melewatinya, pengendara ini pun mengambil jalur kiri.
Anehnya, saat pria ini melihat mobil dari kaca spion, mobil di depannya ada sebuah truk gandeng besar yang hampir menabraknya. Beruntung, pria ini bisa mengendalikan mobilnya. Pria ini hendak menepikan mobilnya dan melihat ke arah belakang. Namun anehnya, tidak ada mobil di belakangnya. Mitosnya, mobil misterius tersebut sengaja mencari tumbal lewat tabrakan beruntun. Untuk kejadian kedua, kejadian ini dialami oleh artis tahun 90-an, Verendona. Jadi, begini ceritanya. Suatu malam di tahun 2009, saat melintas sekitar kilometer 97, Feren dibuat terkejut oleh penampakan yang tidak pernah dibayangi sebelumnya. Dari kejauhan sana, aku melihat sosok wanita berkerudung hendak menyeberang jalan. Katanya, dia merasa aneh. Di tengah malam, ada di jalan tol yang sepi, ada wanita sendirian di pinggir jalan. Selain itu, ada foto penampakan wanita berkerudung di bagian tengah mobil bernomor polisi B1843UFU. Plat nomor mobil tersebut adalah yang dikemudikan Saiful Jamil yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang. Dari kabar yang beredar, wanita berkerudung tersebut mencari tumbal untuk mencari teman baru dalam berburuan tumbal-tumbal lainnya. Kejadian yang ketiga, saat berkendara seorang pria kena tipu daya setan yang sangat kuat saat sedang lengah. Kejadian ini sering terjadi di tol Cipularang. Bahkan pengemudi yang segar pun bisa mengantuk dalam sekejap jika lengah yang mengakibatkan dirinya hilang kendali. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan sehat tiba-tiba merasakan kantuk luar biasa ketika mobilnya melintas kilometer 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia, dengan kondisi super ngantuk misterius itu, dia berhasil melintasi Cipularang sampai kilometer 120 yang secara ajaib langsung segar kembali. Kejadian keempat, pria ini mengalami kisah lain saat melewati tol Cipularang saat perjalanan itu terjadi pada malam Jumat. Karena kelelahan, pria ini akhirnya berhenti di kilometer 97 dan dalam keadaan gelisah, pria ini memutuskan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Namun kejadian aneh terjadi saat dia mengendarai mobilnya. Mobil mulai terasa berat, padahal di dalam mobilnya tidak memuat barang berat. Hingga akhirnya dia melintas kilometer 90 yang begitu gelap. Dan kali ini tak hanya merasakan berat pada mobilnya, dia juga merasa merinding serta bahu berat. Dalam kondisi itu, dia hanya bisa diam berdoa sampai akhirnya mobil itu berhasil melintas jalur Jatiluhur dengan kembali ringan dan normal. Kabarnya, hantu ini penasaran dengan penghuni mobil dan juga ingin menumpang dengan jarak dekat. Selama pengendara tidak macam-macam, hantu ini akan pergi dengan sendirinya. Demikian itu kejadian aneh pada tol Cipularang. Dengan cerita tersebut bisa kita jadikan pelajaran untuk kita, agar kita bisa lebih hati-hati saat melewati tol Cipularang. Saya Ainunisa, selamat malam dan sampai jumpa.